Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya? Hari ini kita kembali lagi di dalam doa pagi online GKI Samanhudi. Dan pagi ini kita akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, marilah kita mempersiapkan diri kita berdoa. Ya Allah Sang Sumber Kasih, pada pagi ini kami kembali bersyukur karena kami boleh dipertemukan dalam doa pagi online ini ya Tuhan. Sebentar kami akan belajar dari firman-Mu. Kiranya Tuhan hadir, beri kami hikmat Tuhan, supaya firman boleh disampaikan dan boleh mengakar di dalam hati juga kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami minta bimbingan-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab kita pada pagi ini diambil dari Kejadian 2 ayat 4b sampai 14. Kejadian 2 ayat 4b sampai 14. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon di bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ, sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedolah dan batu krispras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir dari sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita pagi ini adalah nafas hidup. Nah, untuk membahas tema ini, saya punya cerita nih. Jadi ceritanya itu ada seorang bapak yang sudah berusia 83 tahun. Sudah lumayan berumur ya si bapak ini. Jadi ceritanya, saat dia tiba di rumah sakit, bapak itu lalu menangis setelah dia menerima tagihan biaya dari rumah sakit itu, di mana ia mendapatkan pertolongan untuk pernafasannya yang sudah terganggu. Dan mau tidak mau, dia harus menggunakan alat bantu tambahan untuk bernafas. Saat bapak ini menangis, dokter yang sedang berbicara dengan dia menjadi heran dan bertanya, "Mengapa si bapak ini menangis? Apakah karena biaya yang harus ia keluarkan di sana? Karena biayanya besar gitu?" Lalu si bapak itu menjawab, "Tidak. Saya tidak menangisi biaya yang harus saya keluarkan ini. Saya bisa membayarnya. Tapi saya menangis karena selama 83 tahun saya hidup, Tuhan sudah memberikan saya nafas. Namun saya tidak pernah membayar sepeser pun. Dan saya pun tidak pernah mengucapkan terima kasih kepadanya.
Sedangkan untuk menggunakan ventilator atau alat bantu pernafasan, saya harus membayar 86 juta per hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tahukah bahwa setiap harinya seorang dewasa dapat menghirup setidaknya 11.000 liter udara dalam sehari? Dan di dalam udara tersebut ternyata terdapat kandungan oksigen dan nitrogen, yang kalau dikonversi dalam rupiah, kira-kira perharinya seorang manusia harus mengeluarkan uang sebesar 80 sampai 90 juta per hari hanya untuk bernafas. Jujur setelah tahu tentang hal ini, saya terkagum. Karena jujur, saya juga seringkali lupa betapa hebat dan dahsyatnya Tuhan kita ya. Sehingga Tuhan bisa menciptakan manusia untuk bernafas setiap harinya tanpa perlu mengeluarkan usaha dan biaya apapun. Organ-organ dalam tubuh kita pun bisa berjalan tanpa harus kita pikirkan bagaimana paru-paru atau pembuluh darah bekerja misalnya. Bahkan saat kita tidur pun, setiap organ kita tetap bekerja tanpa kita sadari, Bapak Ibu Saudara. Selain dari kisah si Bapak tadi pun, kita mau kembali diingatkan lewat bacaan Alkitab kita pada hari ini ya, Bapak Ibu Saudara, bahwa saat Tuhan menciptakan manusia, Tuhan membuat manusia itu menurut rupa dan gambarnya. Tuhan pun seperti dalam ayat ke-7 membuat manusia dari debu dan tanah, dan manusia yang diciptakannya itu diberinya nafas kehidupan. Sehingga sejak saat itu kita manusia menjadi makhluk hidup yang bergerak dan dapat melakukan banyak hal. Napas yang sudah Tuhan berikan pun membuat manusia menjadi hidup dan dapat menikmati kehidupan. Betapa dahsyatnya ya kuasa Tuhan bagi manusia. Tetapi yang jadi pertanyaannya saudara, berapa banyak dari kita yang ingat untuk bersyukur atas dahsyatnya karya Tuhan bagi kita nih, lewat nafas kehidupan yang diberikannya? Sudahkah kita bersyukur untuk nafas yang sudah Tuhan berikan hari ini? Bisa jadi kita lebih sering lupa untuk bersyukur. Namun saat paru-paru kita terasa sesak dan kita sudah sulit bernafas, barulah kita menyadari betapa berharganya napas pemberian Tuhan yang cuma-cuma ini. Seperti contohnya si bapak dalam cerita tadi ya. Saat udah pasang alat bantu pernafasan, barulah dia menangis karena sadar betapa sia-sianya dia selama ini. Diberikan nafas dengan cuma-cuma tapi lupa mengucap syukur. Lalu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa sih kita tuh seringkali bisa lupa untuk bersyukur atas anugerah Tuhan yang dahsyat, namun diberikan dengan gratis pada kita? Seperti nafas ini contohnya. Kenapa kita seringkali bisa lupa ya untuk bersyukur? Saya mau jawab nih, tapi tunggu sebentar ya saudara. Saya tuh dari tadi nyariin spidol saya. Kok tiba-tiba hilang ya? Dari tadi padahal pas saya mulai rekaman masih ada. Aduh, kemana ya itu spidol? Saya dari tadi nyariin loh. Saya pengen pakai mungkin itu ke spidolnya kan. Aduh, sebentar ya. Saya cari dulu. Aduh. Ya ampun saudara. Dari tadi ternyata ini spidol ada dipegang sama saya loh. Cuma kayaknya sayanya aja ya yang kurang fokus, jadi nggak sadar gitu kalau ini spidol dari tadi ada di tangan saya gitu. Nah, ya biarpun acting saya barusan nggak bagus-bagus banget ya saudara, tapi dari acting bingung saya barusan yang nyari-nyari spidol padahal ada di tangan saya mau tanya nih,
Saudara pernah juga kan lagi cari-cari sesuatu, misalnya remote TV atau gunting kuku dan sebagainya lah, tapi tidak ketemu. Dan ternyata hal yang kita cari itu ada dekat sekali dengan kita. Bahkan seringkali seperti saya barusan, padahal barangnya saya pegang tapi saya tidak sadar. Lalu saya tidak sadar kalau barangnya itu ada di tangan saya sendiri. Lalu mulai panik cari-cari dah itu barangnya ya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita seringkali melupakan sesuatu yang ternyata bisa jadi sangat dekat dengan kita. Dan hal tersebut bisa disebabkan karena kitanya yang tidak fokus. Kita terlalu sibuk memperhatikan banyak hal sehingga fokus kita teralihkan. Dan seringkali hal tadi itu yang membuat kita justru fokus kepada hal yang tidak seharusnya. Seperti saya tadi, saya tidak sadar bahwa ini spidol saya selama ini sedang saya pegang ada di tangan saya. Karena saya tidak fokus dan mengarahkan fokus saya kepada hal lain, sehingga hal yang sangat dekat menjadi tidak terlihat dan terlupakan. Sama seperti halnya nafas hidup yang sudah Tuhan berikan kepada kita dengan cuma-cuma. Tapi seringkali kebaikan Tuhan itu kita lupakan, karena fokus kita nyatanya sering teralihkan oleh berbagai persoalan di dunia ini. Sama juga seperti Adam dan Hawa yang pada akhirnya melanggar perintah Tuhan. Karena apa? Karena mereka fokus pada perkataan iblis dan bukan pada segala kebaikan Tuhan yang sudah diberikan di Taman Eden. Saya yakin di dalam kehidupan kita saat ini pun pasti ada banyak hal yang dapat mengalihkan fokus kita daripada kebaikan Tuhan. Misalnya pekerjaan, harta, relasi, dan masih banyak lagi hal lainnya Bapak Ibu Saudara. Namun di dalam banyaknya hal yang dapat merebut fokus kita dari kebaikan Tuhan, mari kita mengingat, sebagaimana Tuhan telah memperlengkapi manusia ciptaannya dengan nafas hidup dan segala kebaikannya di dalam Taman Eden. Seperti pada bacaan kita saat ini, Tuhan nyatanya juga telah memperlengkapi kita dengan segala kedahsyatan dan kebaikannya, yang salah satunya adalah napas yang masih bisa kita hirup saat ini. Bahkan saat kita tadi malam sedang terlelap, kita masih bisa menghirup napas tersebut yang Dia berikan dengan cuma-cuma. Jika saat ini kita masih boleh bangun dari tidur kita, itulah bukti. Itulah bukti kalau kebaikan Tuhan nyatanya masih dikaruniakan kepada kita. Karena Dia mengasihi dan punya rencana untuk kita di hari yang baru ini, saudara. Jika kita saat ini mungkin sedang mengalami permasalahan yang membuat fokus kita kepada Tuhan terganggu, hari ini kita boleh diingatkan bahwa kebaikan Tuhan nyatanya tetap hadir bagi kita lewat nafas yang masih boleh kita hirup dengan gratis. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita boleh saja sering melupakan segala kebaikan Tuhan karena tidak fokus dengan segala permasalahan dunia ini. Tapi nyatanya Tuhan tidak pernah melupakan kita ya. Saat kita bisa bernafas, saat kita bisa tertidur, bahkan saat kita bisa menangis, nyatanya hal-hal tersebut juga merupakan bukti bahwa kebaikan Tuhan tetap ada bagi kita sampai saat ini. Meskipun seringkali kita melupakan kebaikan itu karena kita tidak fokus dengan Tuhan. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya kita dimampukan untuk selalu mengarahkan fokus kita pada Tuhan, sehingga kita selalu dapat mengingat dan bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita.
mulai dari napas hidup yang masih dapat kita rasakan. Karena nyatanya Tuhan selalu mengasihi kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Sang Pemberi napas hidup, kami bersyukur karena pagi hari ini kami boleh diingatkan Tuhan. Kami boleh diingatkan bahwa kami manusia seringkali hilang fokus ya Tuhan. Kami tidak mengarahkan pandangan kami tidak mengarahkan fokus kami kepada kebaikan-kebaikan yang sudah Engkau berikan, yang telah Engkau sediakan kepada kami di dalam kehidupan kami hari lepas hari, mulai dari nafas hidup Tuhan. Ampuni kami Tuhan karena kami seringkali melupakan kebaikan yang boleh Engkau berikan kepada kami. Tapi Tuhan, pada hari ini kami mau diingatkan, kami mau berubah Tuhan. Dari hari ini kami mau mengarahkan kembali fokus kami kepada Engkau saja sumber kebaikan ya Tuhan. Engkau saja sumber karunia dan anugerah juga mujizat. Sertai kami Tuhan, dan mampukan kami agar kami bisa selalu mengarahkan pandangan kami untuk selalu fokus terhadap Engkau saja. Sehingga di dalam permasalahan hidup kami pun, kami bisa tetap mengucap syukur karena kami selalu ingat bahwa lewat nafas hidup saja Engkau telah membuktikan bahwa Engkau hadir dan Engkau mengasihi kami, sehingga kami boleh sehari lagi diberikan kehidupan yang baru untuk memulai fokus kami, untuk memperbaiki fokus kami, sehingga kami tidak melupakan Engkau dalam setiap permasalahan hidup kami ya Tuhan. Tapi biarlah kami terus berfokus dan juga tetap mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Inilah doa kami Tuhan, yang kami panjatkan di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan teruslah berusaha memfokuskan diri pada Tuhan, sehingga kita pun bisa selalu bersyukur atas napas hidup, serta segala kebaikan yang boleh Tuhan berikan. Tuhan menyertai kita semua. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.